Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Putri, dosen akuntansi dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang materi sistem informasi akuntansi dan nilai tambah. Yang sebelumnya sistem informasi akuntansi sudah dibawakan oleh Raya Puspita. Saya akan melanjutkan yang tentang klasifikasi nilai tambah. Klasifikasi nilai tambah atau value added ada 3. Yang pertama, customer value added, proses bisnis yang menambah nilai bagi pelanggan. Yang kedua, business value added, proses bisnis yang menambah nilai bisnis pengelola organisasi. Yang ketiga, non value added, proses bisnis yang tidak menambah nilai bagi pelanggan dan bagi pengelolaan organisasi. Peran teknologi informasi dalam SIA. Jadi teknologi informasi memiliki peranan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, memaksimumkan aktivitas customer value added. Yang kedua, memaksimumkan biaya dan memaksimumkan aktivitas business value added. Dan yang ketiga, menghapus aktivitas non value added. Value chain. Value chain adalah model untuk menjelaskan posisi dan peran SIA dalam proses penciptaan nilai tambah output organisasi. Aktivitas dalam setiap organisasi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aktivitas utama atau primary activities dan aktivitas pendukung atau support activities. Diagram rantai nilai atau value chain dapat dilihat di gambar bahwa aktivitas utama terdiri dari pemasukan input, pengelolaan atau manufaktur, pengeluaran output, pemasaran dan penjualan, pelayanan atau servis, dan aktivitas pendukungnya terdiri dari infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung ini sama-sama tujuannya adalah nilai tambah output bagi organisasi. Peran SIA dalam kompetisi bisnis. Dengan semakin ketatnya kompetisi di bidang bisnis, yang dibutuhkan oleh para manajer adalah real-time knowledge atau informasi cepat dan tepat tentang apa yang sedang terjadi serta yang kemungkinan akan terjadi. SIA tidak hanya sekedar menghitung ulang peristiwa yang sudah terjadi. SIA berubah peran dari mengumpulkan dan mengolah hanya data akuntansi menjadi mengumpulkan dan mengolah seluruh informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Rekayasa proses bisnis atau re-engineering business process. Tujuan SIA adalah untuk rekayasa proses bisnis. Prinsip-prinsip rekayasa proses bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme kerja berbasis hasil dan bukannya berbasis fungsi atau tugas. Yang kedua, penggunaan output memproses sendiri output yang dibutuhkan. Yang ketiga, informasi diproses langsung oleh penghasil informasi. Rekayasa proses bisnis, tujuannya tadi sambungannya. Yang keempat, mengkombinasikan konsep sentralisasi dan penyebaran data. Yang kelima, pengintegrasian berbagai aktivitas paralel. Yang keenam, pemberdayaan tenaga kerja, pemanfaatan pengendalian melekat, dan penyederhanaan struktur organisasi. Dan yang terakhir, pemasukan data hanya dilakukan sekali pada saat data masuk ke dalam sistem. Rekayasa proses bisnis juga ada hambatannya. Ada beberapa hambatan dalam rekayasa proses bisnis. Yang pertama itu ada tradisi, yang kedua hambatan resistensi, yang ketiga karena membutuhkan waktu panjang, yang keempat membutuhkan biaya yang relatif besar, yang kelima tidak didukung oleh manajemen,
Yang keenam, rekayasanya mengandung resiko. Yang ketujuh, pandangan skeptis. Dan yang terakhir, pelatihan ulang tenaga kerja. Resistensi itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, aggression atau perilaku negatif yang cenderung merusak atau memperlemah efektivitas sistem. Yang kedua, projection atau sikap mengkambing hitamkan keadaan, kecenderungan menyalahkan sistem yang baru jika terjadi keadaan yang tidak menyenangkan. Dan avoidance atau sikap menghindari dari hal-hal yang baru karena ketidaksiapan menerima perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raya Puspita Sari Hasibuan pada materi video pembelajaran kali ini sehubungan dengan peran ataupun posisi sistem informasi akuntansi dalam kegiatan proses bisnis dan juga nilai tambah perusahaan. Nah, jadi yang pertama, sistem informasi akuntansi itu mulai muncul karena adanya kegiatan ataupun proses bisnis. Yang paling utama adalah kegiatan ataupun proses bisnis tersebut sangat membutuhkan yang namanya partisipasi teknologi agar memberikan kemudahan dalam kegiatan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sehubungan dengan aktivitas bisnis, di mana aktivitas bisnis tersebut diantaranya adalah ada beberapa siklus yang ada di dalamnya, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, kemudian siklus konversi dan penggajian, serta yang terakhir adalah siklus investasi dan pendanaan. Nah, kegiatan proses bisnis ini sangat membutuhkan yang namanya aktivitas sistem informasi akuntansi, yaitu bagaimana caranya supaya teknologi bisa memberikan kemudahan dalam kegiatan aktivitas bisnis sehingga memunculkan yang namanya efisiensi, efektivitas, dan juga nilai yang bersifat ekonomis. Nah, selain itu, di dalam proses bisnis dibutuhkan yang namanya input. Input tersebut diantaranya adalah membutuhkan berbagai transaksi yang bersifat akuntansi yang mendukung kegiatan ekonomis, di mana input tersebut tentunya membutuhkan proses akuntansi. Disinilah peran dari sistem informasi akuntansi, dan pada sistem informasi akuntansi ini selanjutnya akan memberikan yang namanya output. Output tersebutlah yang nantinya akan bermanfaat dalam kegiatan proses bisnis sehingga menimbulkan nilai-nilai yang bersifat ekonomis, kemudian memunculkan efisiensi dan juga efektivitas, serta outcome-nya tentunya akan sangat bermanfaat bagi kegiatan proses bisnis tersebut. Nah, kemudian apa itu sistem informasi akuntansi? Nah, sistem informasi akuntansi itu sendiri merupakan kombinasi dan interaksi antara dua atau lebih komponen yang dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem informasi akuntansi tersebut selalu terdiri dari beberapa sub, yaitu penjualan, sistem penjualan yang terdiri dari pemesanan, sistem pengiriman, sistem penagihan, dan juga penerimaan kas. Nah, selanjutnya kita akan membahas sehubungan dengan komponen sistem informasi akuntansi. Apa saja yang menjadi komponen sistem informasi akuntansi? Di antaranya adalah penggunaan sistem informasi akuntansi. Kemudian pada komponen tersebut ada yang namanya instruksi dan juga prosedur, di mana di bagian instruksi dan prosedur inilah muncul suatu kegiatan input, proses, dan juga output. Selanjutnya ada yang menjadi tujuan dan sasaran, di mana tujuan inilah yang menjadi pokok utama mengapa kegiatan bisnis harus menggunakan sistem informasi akuntansi. Nah, input, proses, dan output ini tentunya akan memunculkan suatu umpan balik, di mana
di dalam kegiatan proses tersebut ada yang namanya proses penyimpanan data. Penyimpanan data-data tersebut yang berupa data-data transaksi itulah yang akan dilakukan pengolahan sehubungan dengan suatu kegiatan proses bisnis dan kegiatan akuntansi yang kemudian akan diolah, kemudian dibaca, diproses dan juga dibaca dan digunakan atau dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan juga. Termasuklah mulai dari transaksi keuangan sampai dengan hasilnya, yaitu laporan keuangan. Selanjutnya, sistem pengendalian dan pengamanan itu sangat dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi, di mana manfaatnya adalah bagaimana data-data yang ada tersebut akan disimpan dan diupayakan supaya data-data tersebut itu bisa disimpan secara aman. Bagaimana caranya data tersebut bisa diolah dan digunakan serta bermanfaat untuk suatu proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut dan juga diawasi oleh pihak terkait sehubungan dengan gimana caranya data tersebut bisa dikendalikan dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian komponen SIA dapat pula digambarkan sebagai berikut. Di antaranya adalah input, proses, dan juga output yang berupa keluaran. Nah, inputnya apa? Yaitu berupa teknologi. Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah yang namanya basis data atau database. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem pengendalian. Bagaimana caranya sebuah sistem pengendalian tersebut bisa menjaga, bisa melakukan pengelolaan terhadap data-data yang tersedia, sehingga data-data tersebut bisa kita gunakan dalam suatu kegiatan untuk proses kegiatan akuntansi. Nah, jadi pada intinya fungsi penting sistem informasi akuntansi diantaranya adalah menjamin efektivitas dan efisiensi yang sudah saya katakan di awal, bahwa SIA itu muncul akan meningkatkan suatu kondisi yang bersifat ekonomis. Jadi adanya peralihan dari suatu cara ataupun sistem yang dia itu tidak berbasis teknologi menjadi yang berbasis teknologi, tentunya akan meningkatkan kualitas dan juga efisiensi dalam prosesnya. Kemudian mengumpulkan, mengolah, dan juga menyimpan data proses bisnis itu adalah fungsi SIA yang kedua, dan menyajikan informasi untuk pengambilan suatu keputusan bisnis. Artinya adalah SIA ini akan mempercepat atau memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mungkin tidak memiliki base accounting untuk mengambil keputusan dengan baik dan mengamankan data dan aset organisasi. Artinya sebuah teknologi akan memberikan bantuan ataupun upaya yang lebih baik untuk menjaga data-data yang bersifat penting jika dibandingkan sistem tersebut secara manual. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi akan sangat membantu dalam proses pengamanan data di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut. Berikutnya, pengelompokan organisasi. SIA dirancang untuk mengendalikan dan mengolah data aktivitas utama organisasi, yang selanjutnya masing-masing disebut dengan siklus transaksi, di mana pada proses tersebut ada yang namanya beberapa siklus, di antaranya siklus pendapatan, siklus investasi, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus penggajian, dan juga siklus pendapatan. Nah, unsur-unsur utama dalam SIA. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi ini ada beberapa yang menjadi unsur utama, yaitu seperti formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan juga laporan, yang pada dasarnya kita juga menggunakan komponen-komponen ataupun unsur tersebut pada kegiatan secara manual. Seperti itu. Nah, apa bedanya ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi? Maka semuanya bisa tersusun dengan lebih baik by teknologi. Jadi termasuk cara penyusunan nomor akun misalnya. Ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi, maka akan lebih terarah. Semuanya tidak ditulis secara manual, sehingga prosesnya itu tentunya akan lebih gampang. Database-nya juga akan tersimpan lebih baik. Nah, kemudian ada yang namanya proses pembukuan.
pada proses pembukuan ini ada dokumen transaksi. Di dalam dokumen transaksi tentunya yang utama ada yang namanya jurnal. Ketika kita sudah melakukan penjurnalan, ada yang namanya buku besar. Nah, buku besar tersebut akan menuju suatu laporan keuangan. Selanjutnya, ada buku pembantu dan juga laporan manajerial. Jadi proses pembukuan tersebut yang awalnya dilakukan secara manual, dengan munculnya sistem informasi akuntansi tentu akan sangat membantu ketika disusun secara by teknologi. Nah, ini adalah beberapa step ataupun langkah untuk menentukan atau membuat yang namanya siklus pembukuan. Ada sistem anggaran. Nah, kemudian ada sistem akuntansi. Kita tahu di dalam sistem akuntansi itu ada penjualan kredit, ada penjualan tunai, kemudian piutang dagang, pembelian, utang dagang, termasuk juga penjualan konsinyasi dan lain sebagainya. Yang tentunya ketika kita melakukan suatu kegiatan penjualan, pembelian atau segala hal yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi, ada yang namanya dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi tersebutlah yang menjadi tolak ukur utama bagaimana caranya sistem akuntansi bisa melakukan pengelolaan terhadap data-data yang tersedia. Nah, kemudian ketika ada dokumen transaksi, barulah bisa dilakukan langkah melakukan penjurnalan menuju buku besar dan juga buku pembantu tentunya, sehingga menghasilkan suatu laporan manajerial dan juga bahkan laporan keuangan yang tentunya laporan tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, laporan yang dihasilkan secara manual dan laporan yang dihasilkan by teknologi tentunya akan memperoleh beberapa perbedaan, termasuklah di dalamnya bagaimana caranya kita itu bisa melakukan pembuatan laporan keuangan itu benar-benar lebih terlihat lebih rapi, kemudian sesuai dan lebih identik dengan bagaimana caranya laporan keuangan tersebut si pembaca yang bukan dari base accounting itu dia bisa lebih merasa, oh iya, dia bisa lebih paham gimana caranya ngebaca laporan keuangan tersebut karena di dalamnya ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, termasuk itu adalah bagian dari bahwa sistem informasi akuntansi itu akan sangat-sangat memberikan kemudahan bagi para pembaca, terutama untuk kegiatan proses bisnis. Nah, jadi di dalam sistem informasi akuntansi ini yang utama adalah data. Kita berbicara tentang data yang diolah kemudian menghasilkan suatu bentuk informasi gitu. Nah, maka bisa dikatakan sehubungan dengan informasi versus data. Nah, informasi adalah data yang telah diorganisasi. Jadi informasi itu sekumpulan data yang dia diorganisasikan, kemudian ketika diorganisasikan maka dia akan menghasilkan suatu bentuk informasi yang tentunya bisa digunakan atau dimanfaatkan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa karakteristik ataupun kualifikasi informasi. Di antaranya adalah data itu tentunya bersifat relevan, kemudian terpercaya, lengkap, tepat waktu, mudah dipahami dan juga bisa diverifikasi. Itu yang paling utama sehubungan dengan data tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristik juga sehubungan dengan informasi yang bernilai. Bagaimana caranya bisa menghasilkan suatu informasi yang bernilai? Ketika data tersebut bisa benar-benar diperoleh sesuai dengan karakteristiknya, tentu informasi yang diperoleh juga akan bernilai. Tapi bagaimana caranya informasi tersebut bisa bernilai ketika data yang diberikan itu adalah suatu data yang tidak akurat ataupun tidak valid, seperti itu. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya ketika kita mengolah suatu data yang bersifat memiliki kualitas yang baik, tentu informasi yang akan kita berikan juga memiliki kualitas yang baik juga. Selanjutnya, sifat informasi. Tadi kita sudah berbicara sehubungan dengan data versus informasi. Maka sifat informasi itu diantaranya adalah mandatory information, yaitu harus disajikan. Nah, ketika suatu informasi tersebut harus disajikan, ada juga yang bersifat essential information, yaitu tergantung seberapa penting informasi tersebut. Selanjutnya, discretionary information,
yaitu yaitu jenisnya telah ditentukan oleh pihak manajemen. Kenapa dia harus disajikan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah 3 sifat informasi. Kemudian posisi strategisnya dalam organisasi. Nah, jadi ada budaya organisasi, kemudian ada strategi bisnis, dan juga ada teknologi informasi yang di tengahnya dihubungkan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, bagaimana kita mengetahui tentang budaya organisasi dalam suatu perusahaan tersebut, kemudian strategi bisnis apa yang ditentukan, dan juga teknologi informasi apa yang digunakan supaya perusahaan tersebut benar-benar bisa memaksimalkan kemampuannya di bidang teknologi dalam rangka menciptakan peningkatan nilai tambah yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, maka SIA versus karakteristik keputusan. Artinya adalah ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana budaya organisasi di dalam perusahaan tersebut, kemudian bagaimana strategi bisnis yang diterapkannya, dan juga teknologi informasi apa yang memang benar-benar cocok ataupun applicable untuk pegawai-pegawai yang ada di perusahaan tersebut, sehingga dia bisa menentukan, perusahaan tersebut bisa menentukan strategi bisnis apa yang selanjutnya harus dia lakukan supaya dia bisa meningkatkan yang namanya income ataupun profit yang dimilikinya. Nah, kemudian ada jenis atau beberapa jenjang keputusan. Yang pertama ada operational control, kemudian manajemen control, dan juga strategic planning. Nah, ketika operational control itu untuk menjamin efektivitas dan efisien pelaksanaan tugas, seberapa efektif dan seberapa efisien sehubungan dengan kegiatan produktivitasnya. Kemudian ada manajemen kontrol untuk menjamin efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya sesuai dengan sasaran organisasi ataupun sasaran perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, sehubungan dengan strategic planning untuk menentukan sasaran dan juga kebijakan organisasi. Jadi, peran SIA dalam peningkatan keunggulan bersaing organisasi itu bisa dikatakan untuk meningkatkan kualitas, itu yang paling utama. Bagaimana caranya perusahaan tersebut bisa menggenjot atau meminimalisir biaya produksi dari sistem manual ke sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan. Nah, tentunya ketika menggunakan teknologi, kualitas keputusan juga harus semakin meningkat. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas penyebaran pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana caranya para pegawai tersebut bisa ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat efisien, efektif, dan juga ekonomis. Demikianlah video pembelajaran sehubungan dengan sistem informasi akuntansi dan nilai tambah perusahaan. Semoga video pembelajaran dari kami tentang sistem informasi akuntansi dan nilai tambah perusahaan dapat bermanfaat untuk semuanya.